Selamat pagi adik-adik mahasiswa semester 1 ya. Di sini saya akan memberikan video tentang perkuliahan Introduction to Human Anatomy ya. Jadi ini ya topik pertama pada pertemuan kita hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Inyoman Gedewardana, saya bertugas di Departemen Anatomi ya. Jadi kita harapkan nanti setelah perkuliahan ini adik-adik bisa memahami tentang apa itu posisi anatomi ya, dapat memberikan contoh nanti bagaimana kaitan posisi anatomi itu dan bidang yang kaitannya nanti di klinis ya, atau di praktek kita nanti sehari-hari sebagai dokter. Kemudian nanti mampu memahami perbedaan antara pendekatan pembelajaran anatomi yang biasanya kita gunakan pendekatan sistemik ataupun regional ya. Nah, tapi kita di sini perkuliahannya sudah menggunakan pendekatan secara sistemik. Nanti dapat menjelaskan dengan benar apa itu bidang-bidang yang ada pada bidang-bidang anatomi yang sering kita gunakan dan kaitannya nanti pada pemeriksaan radiologis ya, terutama biasanya CT scan gitu ya. Dan juga nanti menggunakan istilah anatomi dengan baik ya, dan mampu mendiskusikan hubungan antara struktur organ satu dengan organ yang lainnya. Kemudian posisi organ tersebut dengan organ yang lainnya ataupun di dalam sistem itu sendiri ya. Dan nanti mampu mengetahui dan memahami tentang basic pergerakan-pergerakan dasar yang ada pada sendi ya. Dan berikutnya adalah pembagian tubuh kita itu adalah ada aksis, ada apendikular nanti, dan setiap bagian dari tubuh kita itu, terutama bagian aksis, ada cavity-nya atau rongganya. Di dalam cavity nanti kita akan menemukan serous membran, apa itu serous membran, dan juga penamaan regio lokal pada tubuh kita ya. Jadi ini nanti kaitannya dengan pemeriksaan status lokalis. Jika nanti kita sebagai dokter ya, kita harus menamakan beberapa regio pada tubuh kita itu dengan istilah yang sama dan kita paham ya. Nah, pertama tentang posisi anatomi ya. Jadi posisi anatomi kita harus intinya kita harus sepakat satu bahasa, satu pengertian ya, seperti yang saya sampaikan. Ibaratnya adalah anatomi itu sebagai kompas ya. Kompas di mana arah utara, selatan, barat, timur tidak akan berubah ya. Ya, artinya melihat tubuh ini sudah bergerak, posisinya sudah berbeda. Apakah ini yang akan kita bilang di depan dengan bawah, yang punggung lengan bawah ini yang kita bilang nanti posisinya di depan, atau kaki ini yang kita bilang karena sudah ada di depan kita, apakah ini yang menjadi depan ya. Saya rasa itu yang harus kita sepakati bersama. Nah, ini apalagi tangannya, apakah tangan ini sudah arahnya ke inferior, posisinya di inferior telapak tangan ya. Ini apakah yang sudah normal standarnya, atau punggung tangan nanti sudah menghadap ke atas. Nah, ini kepala, apakah posisinya sudah di depan, wajahnya menghadap ke bawah, kemana ya, dan dari sisi mana kita melihat, apakah dari sisinya orang yang kita periksa atau dari sisi kita, apakah ini kanannya dia atau kanannya kita ya. Jadi kita harus sepakati ya, makanya muncul istilah nanti posisi anatomi ya. Karena apa? Ketika kita mendeskripsikan arah dan posisi, itu akan berubah setiap terjadi perubahan posisi pada tubuh ya. Itu prinsipnya. Nah, terus bagaimana kita buat kesepakatan ini ya? Jadi posisi anatomi itu adalah pertama tubuh berdiri tegak. Yang berdiri tegak, lurus ya. Tidak posisi antara siap gerak tapi dengan tegap sekali, bahkan ada sedikit melengkung ke belakang ya, tidak seperti itu ya. Tubuhnya berdiri santai tapi tegap ya. Kemudian kita lihat ini, mata lurus ke depan, wajah juga lurus ke depan. Kemudian upper limb atau ekstremitas superior atau tungkai atas ya, itu posisinya rileks, jatuh ke bawah dan tidak ada nekuk atau apa-apa ya, tidak rapat ya. Jadi tidak rapat dan juga tidak terlalu jauh. Jadi seperti dijatuhkan saja tungkai atas ini. Berikut adalah telapak tangan. Nah, telapak tangan kita lihat ini menjadi kunci dari posisi anatomi ya. Kita lihat telapak tangan ini adalah menghadap ke depan. Jadi yang setelah ini menghadap ke depan, ini bagian ini baru kita mengatakan bahwa inilah depan. Ini semua yang kita lihat ini depan. Dan juga lagi satu adalah kaki. Lihat jempol kaki ini harus lurus ke depan ya. Dan lebarnya selebar bahu ya, kira-kira selebar bahu ya. Jadi tidak rapat, tidak posisi tentara siap gerak
dan telapak tangannya menghadap ke paha, sisi paha gitu ya. Itu yang itu posisi tentara. Ini posisi anatomi beda. Kuncinya adalah di telapak tangan. Ya, ini salah satunya, dan santai ya, tidak tegang ya. Jadi setelah menempatkan posisi ini berarti apa yang ada yang kita lihat inilah depan ya. Dan lagi satu, mana kanan kiri? Kanan dan kiri itu sudah dilihat dari posisinya adalah dilihat dari kadaver atau pasien. Ini adalah kanan berarti, atau dextra nanti istilahnya. Bukan posisi dari kita. Kalau kita dari kita, ini kirinya kita, bukan. Kita selalu melihat dari posisi kadaver ya. Itu kesepakatan kita yang akan kita gunakan nanti.